warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia masih memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, ihsan dan Islam serta kesehatan dan kesempatan. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpengetahuan seperti saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Faira Hanan. Saya berasal dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kekuatan mediasi dalam hukum adat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mediare, yang berarti berada di tengah. Ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Selain itu, mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, dan harus menempatkan kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa. Kemudian, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu adat. Adat adalah merupakan cerminan daripada kepribadian suatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangga yang bersangkutan dari abad ke abad. Kemudian hukum adat. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat memiliki relevansi yang kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekuatan mediasi dalam hukum adat. Secara antropologis, setiap orang dalam suatu komunitas memiliki sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa. Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan dan juga merupakan masyarakat adat, jika timbul sengketa di antara mereka, jarang sekali dibawa ke pengadilan negara untuk diselesaikan. Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di hadapan kepala desa atau di depan hakim adat. Secara historis kultur, masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Makna sengketa dalam masyarakat hukum adat ditujukan pada ketidakseimbangan sosial. Jika terjadi sengketa dalam masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat akan menyelesaikannya melalui mekanisme hukum adat. Kemudian, hukum adat itu sendiri sebagai suatu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter tersendiri dan khas dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, atau norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat, serta memiliki relevansi yang kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat hukum adat. Penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat.
Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa dengan memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat adat yang berjiwa kooperatif. Hal tersebut dapat dilihat dari cara menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak. Misalnya, memiliki nilai religius yang masih mengembangkan forum rangkut adat yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsoliator. Sedangkan konsep pembuatan keputusan pada masyarakat pedesaan di Jawa didasarkan atas prinsip musyawarah mufakat yang dibuat oleh keseluruhan yang hadir dalam forum rembuk desa sebagai suatu kesatuan. Yang telah lama dijalankan oleh banyak komunitas masyarakat adat di Indonesia dalam penyelesaian sengketa adat antara lain yang pertama yaitu negosiasi atau berunding. Itu merupakan salah satu cara yang tersedia di mana negosiasi memberikan peluang kepada para pihak untuk menentukan pilihannya. Dalam negosiasi, para pihak tidak bergantung pada norma hukum yang kaku dan tertulis dalam kitab undang-undang ataupun berbagai peraturan lainnya. Selain itu, negosiasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk bisa menang secara bersama-sama. Dalam negosiasi, tidak ada yang kalah dan yang menang. Semua pihak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan berbagai persoalan dalam proses negosiasi, yaitu mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi, dan mediator adalah orang yang menjadi penengah. Dan mediasi itu adalah proses penyelesaian sengketa yang memerlukan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal mempergunakan mediasi diperlukan beberapa elemen yang tujuannya untuk mewujudkan proses mediasi. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela. Yang kedua, terdapat intervensi atau bantuan pihak ketiga yang netral atau tidak memihak. Yang ketiga, pengambilan keputusan diserahkan kepada para pihak secara konsensus. Yang keempat, proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. Penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi, kebersamaan atau komunal, pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat, kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat adat. Kepentingan bersama dijunjung tinggi yang melebihi kepentingan individu, sehingga dalam masyarakat adat dikenal adanya kepentingan bersama. Sengketa yang terjadi antara individu maupun antar kelompok dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama atau komunal. Oleh karenanya harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat. Filosofi pengorbanan dalam penyelesaian sengketa menjadi penekanan dalam masyarakat hukum adat. Para pihak yang bersengketa harus rela mengorbankan kepentingan individu demi untuk kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa dengan pola adat mencerminkan nilai komunalitas yang mesti diterima oleh individu yang bertikai dengan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari yang lain. Keputusan hukum adat yang diambil dalam penyelesaian sengketa adalah saling menjaga dan mempertahankan nilai dan tatanan adat yang mereka junjung tinggi demi mempertahankan kebersamaan dan kesamaan. Kesediaan berkorban untuk kepentingan bersama akan mendapatkan penghormatan dan nilai etika yang lebih dari masyarakat hukum adat. Sebaliknya, pihak yang tidak mempertimbangkan kepentingan komunal cenderung mendapat penilaian negatif dari masyarakat hukum adat dan akan dikenakan sanksi adat. Kemudian selanjutnya filosofi supernatural.
ini penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat diidentifikasi dalam bentuk upacara-upacara ritual. Tujuannya agar pihak yang bersengketa perlu mendapat pengakuan dari supernatural dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, adanya nilai supernatural menandakan bahwa penyelesaian sengketa mendapat persetujuan dan pemantauan dari Yang Maha Kuasa, sehingga para pihak yang tidak leluasa untuk kembali bertikai setelah sengketa diselesaikan melalui pola adat. Filosofi keadilan yang ingin ditegakkan dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat adalah keadilan komunal, yaitu keadilan di mana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil oleh ketua atau tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa. Keadilan ini amat penting ditegakkan sebagai sendi dari tatanan kehidupan masyarakat hukum adat. Hukum adat diberlakukan dalam rangka menegakkan keadilan masyarakat. Semakin tinggi keadilan komunal yang diwujudkan, maka semakin kuat dan mulia kedudukan masyarakat hukum adat tersebut. Esensi penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah mewujudkan damai dalam arti yang komprehensif. Damai yang dimaksud di sini adalah damai secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan persuasif untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan bahasa adat dan agama. Sehingga muncul kesadaran dari para pihak bahwa tidak ada artinya hidup di dunia bila terjadi persengketaan dan tindakan yang merugikan orang lain. Tujuan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan jalur musyawarah dalam penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Penggunaan jalur musyawarah bukan berarti mematikan proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan adat. Penyelesaian sengketa baik melalui jalur musyawarah maupun jalur peradilan adat tetap didominasi pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa karena musyawarah merupakan salah satu filosofi dan ciri masyarakat hukum adat. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi. Kedua model penyelesaian sengketa ini sering dipraktikkan dalam masyarakat hukum adat. Para tokoh adat menjalankan dan fungsi mereka adalah sebagai mediator. Praktiknya, para tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama. Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa melalui mediasi, dapat digunakan untuk penyelesaian kasus-kasus seperti pembunuhan atau penganiayaan. Jika terjadi penganiayaan atau pembunuhan, maka tokoh adat akan menyelesaikan kasus ini dengan melakukan pendekatan baik dengan korban dan keluarga korban maupun dengan pelaku dan keluarga pelaku. Disinilah peran tokoh adat menjembatani atau memediasi guna mencari penyelesaian secara adil menurut hukum adat. Keterlibatan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tidak mengharuskan adanya izin dari pihak keluarga yang bersengketa. Tokoh adat sebagai penjaga stabilitas dan nilai adat dengan sendirinya berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tokoh adat dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan hukum sengketa tadi. Jika dianggap kasus tersebut dapat mengganggu keadilan dan nilai keseimbangan masyarakat hukum adat, tetapi ada kalanya para pihak yang bersengketa yang meminta para tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.